Halo guys, kali ini saya akan memberitahu fungsi-fungsi apa saja item-item yang ada di Soul Searchman ini. Semuanya saya akan memberitahu fungsi dan penjelasannya. Oke, kita mulai saja dari sini ya. Kita di sini melihat ban. Ini fungsinya untuk kita naiki dan menambah speed kita untuk lari. Tapi kalau ketika kita pakai ini, kita nggak bisa terbang ya. Kita cuma bisa lompat-lompat aja ya. Kita nggak bisa terbang. Oke, ya hanya sebatas itu. Terus kita lanjut. Di sini ada kartu identitas atau kartu magic. Di sini kalau yang biru ini namanya Shadow Warrior. Ini fungsinya untuk seperti pakai hook untuk ini loh, apa kayak jangkar itu, untuk kita bisa terbang ke atas jadi kayak ninja gitu. Nah, ini untuk skill yang pertamanya ini. Kalau semisal ultinya itu yang atas ini, yang 40 detik ini, itu kita mengeluarkan clone cahaya, bayangannya itu dia bakalan mencar. Kalau nggak salah ada 5. Nah, kayak gini ya semisal. Ini fungsinya, skill pertamanya gitu. Nah, ini skill 2, summon clone untuk membingungkan musuh. Saat dipakai tidak bisa menggunakan item lempar. Jadi for your info juga, ketika kita pakai item ini, kita nggak bakalan bisa pakai item-item kayak semisal apa ya. Nah, kayak item-item kayak gini kita nggak bisa pakai. Nah, kayak semisal ini nggak bisa dipakai, atau ini nggak bisa dipakai juga. Semuanya nggak bisa dipakai, yang di sini nggak bisa dipakai semua. Oke, sama yang ini juga, yang pink juga. Nah, ini ya ultinya udah kebuka. Coba tuh, kayak gitu tuh ultinya. Oke, coba kita ganti sekarang sama yang pink. Nah, kalau yang pink ini untuk killer. Jadi skill pertama dari Sweetie ini untuk nambah darah. Yang bawah ini skill satunya untuk nambah darah, dan skill 2-nya itu untuk nge-revive. Nah, tapi dengan syarat kita harus mengambil koin dari teman kita yang udah meninggal. Kita ambil koinnya, baru kita aktifin ini ultinya, skill 2-nya kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada senjata energi. Nah, di sini ada precision ship sama ada expansion ship gitu. Nah, ini fungsinya beda-beda. Ini aksesori teknologi untuk menambah akurasi, meningkat 25% yang pink ini ya. Nah, kalau yang ini 6 belum dipasang. Nah, ini untuk menambah kapasitas peluru yang biru gitu. Misal ini. Oke, kayak gitu aja. Kalau yang itu simple. Kalau senjata dari situ simple. Nah, di sini ada scope, nggak perlu aku jelasin lah ya, scope. Nah, yang warnanya emas kayak gini, ada attachment kayak gini yang warnanya emas kayak gini, dia spesial dan dia yang paling bagus. Pokoknya kalau dapat yang kayak gini, ambil aja yang emas kayak gini. Itu pokoknya yang paling bagus dari attachment senjata gitu. Terus kita lanjut. Di sini ada tasnya dimulai dari tas 1, 2, 3 sampai 4. Nah, yang keempat ini cuma bisa kita dapatkan dari supply kayak gitu, supply rainbow yang turun tuh. Nah, kayak gini. Ada vestnya juga, vest level 4, ada tas 4 juga, ada juga helmnya begitu. Nah, ini satu setnya. Nah, sekarang aku jelasin dari granat. Di sini dari item-item spesial nih. Nah, di sini ada pertama ada granat max. Bentar ya, ini aku lihatkan dulu skillnya tuh. Ini untuk nambah darah.
ultinya untuk nge-revive, cuma aku nggak punya ini sih. Sebelum kita nyoba pakai granat max dan item-item spesial itu, kita harus membuang dulu kartu identitas kita biar bisa dipakai. Kalau nggak gitu nggak bisa dipakai. Oke, pertama dari granatin dulu, kita buka di sini. Ini granatnya, kita lemparkan. Itu granat ya, granat saja. Kita lihat seperti itu. Terus di sini ada snowball. Snowball ini fungsinya untuk kayak flashbang sebenarnya dia itu. Jadi ketika ada musuh nih, kita lempar ke arahnya, dia bakalan ketutup layarnya dengan salju. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada smoke. Nah, ini mah udah pada tahu pasti ya. Di sini ada tactical cover. Ini kalau di Free Fire namanya glow wall, es kepal. Tuh, seperti itu ya. Terus di sini ada love cloud bomb. Ini sama aja kayak smoke, cuma ini bedanya lope-lope gitu warna dan lebih besar ya. Tuh, sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Di sini ada hail bullet. Nah, fungsinya ini untuk nambah darah. Nah, kita dekat sini, ntar dia bakal nambah darah. Oke, kita lanjut. Di sini ada granat wormhole. Ini fungsinya untuk buat teleport, portal untuk teleport. Oh, sama kayak itu tuh yang biru kayak gitu. Jadi guys, misalnya dari sini kita buka ke sono. Nah, itu paling bisa ke sana. Oke, lanjut. Di sini ada bobo. Bobo ini fungsinya untuk lompat aja, sama yang kayak hijau-hijau biasa. Kalau misal kita main di rainbow itu ada hijau. Nah, ini sama untuk lompat. Terus di sini ada Meriam teleport. Ini sama aja kayak Meriam yang ada di kapal itu biasanya tuh. Kita pasang, kita naiki. Nah, ini kalau semisal ada musuh, kita arahin gini, musuhnya langsung kenok. Langsung kenok, nggak pakai cincong. Ini damage-nya sakit banget, asal ya harus pas gitu. Terus di sini ada bola api. Di sini ada bola api. Fungsinya untuk ya kayak bola api aja, dilempar gitu. Itu bola api seperti itu fungsinya. Terus di sini ada hook. Ini sama kayak ninja itu ya. Fungsinya untuk ngeluarin tali. Cuma enaknya kalau pakai hook ini dia nggak ada delay. Itu kalau blok ini fungsinya untuk buat kayak gini aja. Tuh. Nggak terlalu berguna sih sebenarnya. Untuk berlindung aja sebenarnya. Sama kayak skapal, cuma ini lebih kokoh. Cuma ya size-nya lebih kecil. Oke, dari item-item itu udah jelas. Nah, sekarang kita geser ke sini. Kalau misal ini ya, ini senjata. Nah, senjata spesialnya tuh ya ini magic damage-nya cepat. Oke, di sini ada gile suit. Suitnya aneh, kayak prefer. Di sini ada pelampung. Nah, kalau misal kita pakai pelampung, terus kalau kita mau pakai kartu identitas Shadow ini nggak bisa. Jadi
lampunya bakal dilepas gitu. Oke, di sini ada bensin tahu lah ya, bensin kalau ini follow device ini menghasilkan 2 sosis main clone. Jadi ketika kita ditembak atau kita knock nih kayak gitu, dia bakalan ngeluarin bayangan. Nah, itu fungsinya hollow device ini. Itu sama kayak ini, sama kayak ninja ini. Cuma bedanya ini tuh kalau misal nggak ada tombol pengaktifannya gitu ya, jadi dia aktif sendiri. Nah, terus kita pindah lagi. Di sini ada jamur. Jamur ini bisa didapatkan di map Rainbow. Ini fungsinya untuk berubah menjadi besar. Nah, ketika kita besar itu darah kita nambah. Gede darah kita. Terus ada delaynya juga selama 60 detik. Nah, jadi darah kita tuh jadi terlapisi gitu. Ketika darah terlapisi ini habis, kita bakal langsung mengecil, nggak langsung mati. Oke. Terus di sini nggak bisa, sulit ngambilnya, harus dekat-dekat kayak gini karena kita jadi gede juga. Gitu. Terus pada saat jadi gede kayak gini, banyak fitur-fitur yang nggak bisa dipakai. Kayak misal aduh sulit juga. Nggak bisa kita pakai skill. Terus terbang juga nggak bisa. Tuh, nggak bisa terbang. Ini juga nggak bisa dipakai. Kecil ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang ada kapsul teleport. Ini fungsinya untuk teleport. Jadi kita pakai kayak gini, dia bakalan langsung teleport ke atas. Gitu. Nah, portalnya di sini. Terus di sini ada energi drink sama painkiller. Ini 2 varian yang sering dipakai untuk menambah kecepatan lari kita sama menambah darah. Jadi setengah dari darah kita ini, sekitar 20%-nya itu bisa ditambah dari ya ini energi drink atau painkiller ini. Jadi kayak misalnya darah kita habis nih ya, terus kita pakai medkit yang biasa kayak gini, medkit yang tas P3K ini, dia kan cuma nambah setengah tuh. Nah, caranya supaya full harus minum. Nah, kayak gini, dia bakalan pelan-pelan nambah darahnya. Nah, untuk info, ketika habis pakai energi drink terus pakai painkiller, itu bakalan langsung full. Jadi itu 2 varian ini benar-benar langsung full gitu. Ini tadi kita udah ini delay dikit. Beda kayak semisal energi drink sama energi drink, dia nggak bakalan langsung full. Kadang kalau nggak salah butuh 3 energi drink baru bisa full. Jadi biar pas, biar irit, harus pakai energi drink sama painkiller. Dan kalau semisal stamina-nya ini mencapai 2 bar terakhir ini, dia speednya bakalan nambah. Tuh ada efek-efeknya ya. Tuh. Speednya bakal nambah. Oke. Nah, di sini kita lanjut aja. Di sini ada perban. Ya, perban fungsinya untuk nambah darah, cuma dikit-dikit. Terus di sini ada tas P3K. Ini untuk langsung 80% terisi darah. Kalau yang ini medbox ini medkit yang paling full, paling bagus. Jadi ketika kita pakai dia langsung full semuanya, darahnya langsung full 100% kayak gitu. Oke,
Oke, sekarang kita lanjut ke kendaraan spesial utama. Oke, di sini ada UFO. Nah, UFO di sini bisa kita dapatkan dari item misterius yang ada di map. Kita bisa dapatkan UFO di situ. Nah, ketika kita OTW ke item misterius terus menemukan UFO, pasti di situ ada 2 UFO, gak mungkin satu, kecuali satunya ada di musuh. Di situ jumlah UFO-nya pasti ada 2. Oke. Terus satu lagi, sini ada Lil Pony. Ini kuda, bukan babi. Ini bisa ngeluarin mouse. Kayak gitu. Terus ini mecha robot. Ini juga didapatkan dari item misterius. Nah, ini bisa berubah. Ya. Terus kalau kita tembakin terlalu lama, dia bakalan panas. Bisa panas. Tuh, terlalu panas. Kita lanjut saja. Di sini ada naga. Oke. Naga ini darahnya dikit banget. Terus tapi damage semburannya itu sakit banget ya. Oke, udah. Ada delaynya. Di sini ini sebenarnya ada satu lagi namanya Holy Sword, cuma aku nggak tahu lokasinya di mana Holy Sword itu. Jadi ada item misterius namanya Holy Sword. Itu pedang, damage-nya 99. Itu dia one hit. Terus dia kalau misal kita pakai, dia bakalan kayak ngeluarin efek gitu, keluarin kayak apa ya, kayak aura gitu keluar. Nah, kayak gini-gini tuh bisa diisi bensin juga. Ini kayak naga kayak gitu bisa dipakai buat isi bensin. Bawa bensin kayak bawa tuh, bisa diisi. Oke, tambah gitu. Cuma kadang-kadang sih kalau aku pakai UFO, aku tipe racer, jadi lebih suka ketika kita ngejar musuhnya lebih cepat gitu. Nah, kadang-kadang ada musuh aku puter-puterin dulu, dia sampai nembak-nembak, pelurnya habis baru aku turun. Ini juga ini ya, darahnya tipis, nggak bisa buat nambah darah. Oke, aku rasa udah semua. Sebenarnya ada lagi Holy Sword, itu cuma nggak tahu aku tahu lokasinya di mana. Ya seperti itulah guys ya. Oke, cukup sekian dan dadah.